yang bisa kita artikan bahwa tren sedang mengalami penurunan. Halo, selamat datang kembali di seputarkripto.com. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap selalu baik-baik saja dan lebih baik tentunya. Dan di video kali ini saya akan membagikan atau sharing bagaimana pengalaman saya sebelum saya melakukan open posisi atau membuka sebuah perdagangan di Binance Future. Tapi sebelum itu di sini saya sudah merangkumkan dari Binance Academy tentang apa itu pengertian dari future trading atau future contract. Di sini dijelaskan bahwa kontrak trading atau future trading merupakan sebuah kontrak berjangka atau perjanjian untuk membeli dan menjual komoditas, mata uang, atau instrumen lain dengan harga yang telah ditentukan pada waktu tertentu di masa depan. Sedangkan dengan perpetual kontrak, yaitu sebuah kontrak abadi yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Dan pada khususnya pada materi kali ini saya akan membahas tentang perpetual kontrak atau kontrak berjangka abadi. Dan di sini kita akan bahas step by step dari langkah awal hingga step terakhir. Tapi bagi teman-teman semua yang belum memiliki akun Binance, bisa langsung mendaftar di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Link pendaftaran khusus dengan spesial 15% commission kickback. Oke, langsung saja kita bahas sekarang. Dan yang pertama pastinya kita harus memiliki akun Binance. Setelah itu jika teman-teman menggunakan komputer atau laptop bisa menggunakan Binance Web. Dan untuk teman-teman para pengguna Android atau iOS bisa mendownload aplikasinya di Play Store atau App Store seperti saya. Dan langsung saja kita buka aplikasinya Binance dan tunggu hingga loading selesai. Di sini kita akan diantarkan ke halaman home ya teman-teman. Dan ini adalah halaman home-nya. Dan di sini ada beberapa fitur-fitur utama dari Binance, yang mana ini adalah top volume 24 jam dan yang kedua ada gainers dan loser. Dan setelah teman-teman berhasil masuk ke dalam aplikasi atau website Binance, pastikan teman-teman memiliki saldo atau balance. Teman-teman bisa melakukan deposit jika teman-teman tidak memiliki balance atau USDT, karena di perpetual kontrak ini kita membutuhkan USDT untuk berdagang. Dan untuk bagaimana cara deposit dan withdrawnya bisa teman-teman cek di video saya yang sebelumnya, bisa teman-teman lihat, nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi. Dan setelah akun Binance teman-teman sudah siap untuk melakukan perdagangan, yang artinya teman-teman sudah memiliki balance atau saldo untuk berdagang, teman-teman tinggal membuka home. Dan di sini biasanya ini hanya sharing ya teman-teman. Jadi ini adalah langkah-langkah yang biasa saya lakukan sebelum melakukan perdagangan di Binance Future. Jadi ini sifatnya sharing. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada fitur atau menu BTC 24 jam volume top. Jadi ini merupakan daftar-daftar pair atau pasangan dengan volume teratas. Yang mana menurut saya tingkat volume ini sangat penting sebelum kita melakukan sebuah perdagangan. Dan jika teman-teman tidak puas dengan tampilan ini, bisa langsung teman-teman klik tanda ini. Dan kita akan langsung diantarkan ke halaman yang lebih lengkap. Dan jangan lupa di sini teman-teman klik future, karena jika teman-teman memilih spot, maka kita akan diarahkan ke perdagangan spot atau perdagangan langsung. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah future trading atau kontrak berjangka. Dan di sini adalah favorit saya, dan bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa pair yang saya favoritkan. Dan untuk melihat secara lengkapnya bisa teman-teman klik di sini perpetual, karena di sini saya hanya membahas tentang perpetual ya teman-teman. Dan di future ini sekedar pengetahuan saja, ada dua macam, yaitu perpetual dan quarterly. Dan di sini bisa teman-teman lihat di pojok kiri atas ada keterangan pair strip volume, dan di sini jika teman-teman melihat ada volume kemudian ada tanda panah ke bawah, yang itu artinya volume dari pair tersebut mengalami sebuah penurunan, dan jadi kita akan cari di volume yang sedang ada kenaikan. Dan di sini ada pair, ada USDT, algo dan lain sebagainya. Di sini saya akan coba untuk membuka pasangan atau pair BTC USDT agar kita bisa melihat chart dengan secara umum, karena umumnya kita bermain di pair ini. Kita klik saja langsung dan kita akan diantarkan ke halaman chart seperti ini. Dan ini adalah candlestick atau grafik yang bisa kita lihat, dan kita bisa mengetahui bagaimana kondisi pasar melalui melihat gambar ini. Kemudian langkah selanjutnya yang sering saya lakukan adalah mengubah time frame-nya. Ini di sini teman-teman bisa melihat ada 1H. Teman-teman klik saja. Dan yang pertama saya lakukan adalah mengubahnya ke 1 hari atau time frame 1 hari. Karena di sini kita bisa melihat tren secara keseluruhan atau lebih luas. Dan di sini bisa teman-teman lihat tren masih naik ya teman-teman. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat saya menggunakan indikator MA yang garis 4 ini. Yang mana MA atau moving average ini adalah instrumen penting sebelum kita melakukan sebuah analisa. Dan karena saat ini saya menggunakan Android, jadi saya akan share secara simpel saja ya teman-teman.
Jadi 4 garis ini adalah garis moving average atau garis pergerakan rata-rata dari pasar. Yang mana yang warna hijau ini adalah MA200, yang warna merah ini adalah MA100, sedangkan yang warna pink ini adalah MA20 dan yang warna kuning adalah MA10. Apa maksudnya? Di sini bisa teman-teman lihat ini ada keterangannya di atas. Yang dimaksud dari MA10, 20, 100 dan 200 ini adalah moving average atau pergerakan rata-rata selama 10 hari untuk MA10, dan MA20 adalah pergerakan rata-rata dalam 20 hari. Kemudian yang MA100 itu 100 hari dan yang 200 adalah 200 hari. Jadi untuk men-setting atau menampilkan indikator moving average ini bisa teman-teman klik di sini ada menu setting. Kemudian teman-teman klik index setting dan di sini akan muncul MA, EMA, BOL dan lain sebagainya, dan klik MA. Dan bisa teman-teman lihat ini adalah settingan moving average saya. Yang pertama MA1 saya isi dengan 10 hari, 20 hari, 100 dan 200. Kemudian setelah teman-teman berhasil setting, langsung saja klik confirm. Nanti akan otomatis muncul di chart yang kita pakai. Dan bagaimana cara mengaplikasikan moving average atau MA ini? Jadi sederhana saja ya teman-teman. Jika garis MA atau moving average yang lebih pendek berada di atas MA yang lebih panjang, itu artinya tren sedang naik atau bull. Di sini bisa teman-teman lihat ini adalah chart yang sangat rapi dan urut. Bisa teman-teman lihat ini MA200 ada di paling bawah sendiri, kemudian MA100, kemudian disusul dengan MA20, dan yang paling atas sendiri adalah MA10. Yang mana ini jelas-jelas dalam time frame 1 hari tren sedang mengalami kenaikan. Tapi sebelum kita memutuskan untuk open posisi atau berdagang di future, alangkah baiknya setelah teman-teman melihat di time frame 1 hari, teman-teman bisa ubah ke time frame yang lebih singkat. Contoh kita akan buka di time frame 1H atau 1 jam. Dan di sini kita bisa melihat lebih detail lagi bagaimana kondisi pasar saat ini. Dan di sini bisa teman-teman lihat seperti inilah kondisi pasar saat ini di time frame 1 jam. Dan teman-teman fokus dulu di dua garis pink dan kuning. Ini adalah MA10 yang kuning dan MA20 yang pink. Di tren ini bisa teman-teman lihat MA yang berwarna kuning berada di bawah MA yang berwarna pink, yang mana artinya MA10 berada di bawah MA20, yang bisa kita artikan bahwa tren sedang mengalami penurunan. Jadi kondisi ini bisa teman-teman ingat bahwa jika MA yang lebih pendek berada di bawah MA yang lebih panjang, maka tren saat itu adalah turun atau downtrend. Bisa teman-teman lihat di sini terbukti turun. Kemudian di sini ada crossing atau bersinggungan antara MA10 dan 20, yang mana MA10 berbalik arah berada di atas MA20, yang mana tren sedang mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan. Kemudian disinilah letak fatal atau letak terpenting dari MA yang lebih panjang, yaitu MA100 dan 200, yang mana kondisi MA100 dan 200 sekarang ada atau berada di atas dari candle. Bisa teman-teman lihat. Jadi candle berada di bawah MA100 dan 200, yang mana ini artinya adalah sebuah kondisi di mana kita dilarang untuk melakukan pembelian atau buy, yang mana ini masih dalam zona-zona yang belum aman untuk melakukan pembelian atau buy. Mengapa demikian? Bisa teman-teman ingat lagi di perbincangan kita di awal, yang mana jika MA yang lebih panjang berada di atas MA yang lebih pendek, maka itu artinya masih down. Berarti dalam time frame 1 jam ini kita belum bisa melakukan pembelian, kecuali jika candle yang terakhir ini bisa menembus garis ini, barulah kita bisa entry atau melakukan sebuah open posisi di perdagangan, yaitu buy. Dan biasanya di dalam kondisi seperti ini saya tidak terburu-buru untuk open posisi, jadi saya menunggu bagaimana candle konfirmasi selanjutnya. Apakah dia akan turun ataukah akan menembus garis MA100 dan 200 ini. Dan karena ini hanya contoh, jadi saya akan memberikan contoh pula bagaimana cara open posisinya. Jadi katakanlah ini adalah analisa yang sudah fix ya teman-teman, dan saya memutuskan untuk melakukan pembelian. Dan di sini yang perlu kita lakukan tinggal melakukan sebuah open, kita klik saja open di sini. Dan kita akan diarahkan ke daftar seperti ini. Sebelum melakukan perdagangan di future trading, teman-teman perlu untuk mentransfer balance dari spot menuju ke future wallet. Yang caranya adalah teman-teman klik saja transfer di sini. Dan di cash wallet ini teman-teman klik, kemudian klik perpetual wallet, dan currency-nya teman-teman ganti ke USDT. Di sini bisa teman-teman transfer berapapun teman-teman mau, dan saya akan menggunakan maksimal.
dan transfer. Dan bisa teman-teman lihat balance USDT saya sudah dipindahkan ke future wallet. Kita cek saja di sini. Dan 21,54 USDT sudah masuk ke future wallet. Kemudian kita kembali ke perdagangan future dan di sini kita bisa open posisi. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa fitur atau menu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah isolated di sini. Di sini ada dua macam margin. Yang pertama ada cross margin dan yang kedua ada isolated margin. Yang mana cross margin ini merupakan sebuah pilihan atau opsi yang bisa kita gunakan dengan catatan kita bisa menggunakan seluruh margin yang kita miliki untuk melakukan perdagangan. Tetapi di dalam cross margin ini memiliki resiko yang cukup tinggi, yaitu seluruh balance atau USDT yang kita miliki memiliki resiko untuk mengalami likuidasi secara keseluruhan. Jadi likuidasi itu adalah merupakan kondisi di mana perdagangan kita akan dijual paksa oleh Binance karena sudah harga yang kita tentukan sudah sangat-sangat jauh atau jauh dari harapan yang kita inginkan. Dan kemudian di sini ada isolated margin atau margin yang terisolasi. Jadi di sini kita bisa menggunakan split atau membagi margin di angka yang kita inginkan. Contoh saya memiliki 10 USDT dan saya hanya ingin menggunakan margin senilai $2 misalnya. Maka $2 itulah yang akan kita pertaruhkan di perdagangan ini. Jadi untuk seluruh margin yang kita miliki itu aman karena yang diisolasi hanya margin yang kita gunakan untuk berdagang. Dan kelebihannya lagi di isolated margin ini kita bisa menambah margin sesuai dengan balance yang kita miliki. Jadi di isolated margin ini kita bisa menyelamatkan posisi kita dengan cara menambah margin. Dan saran saya untuk teman-teman yang ingin melakukan future trading di Binance, teman-teman menggunakan isolated margin ini agar balance teman-teman tetap aman. Kemudian setelah kita membahas tentang margin, kita bahas tentang leverage. Bisa teman-teman lihat di sini ada tulisan 40 kali. Ini adalah leverage. Yang mana leverage ini bisa kita katakan sebagai pengganda, yang mana kita bisa menjual suatu produk di perdagangan ini berapa kali lipat. Contoh di sini akan saya gunakan leverage 20 saja, jangan banyak-banyak, maksimal 25. Atau jika teman-teman memiliki nyali yang cukup, bisa menggunakan leverage yang lebih tinggi. Dan di sini saya akan menggunakan leverage 20 saja dan kita confirm. Yang mana ini artinya perdagangan saya akan dieksekusi senilai 20 kali. Dan di sini kita menggunakan limit order agar perdagangan kita bisa tereksekusi sesuai dengan keinginan kita. Contoh saya akan melakukan limit order di harga 11.570 seperti ini. Kemudian teman-teman geser indikator ini untuk memasukkan berapa jumlah margin yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan margin 10%. Kemudian di sini karena saya ingin membeli, jadi saya akan klik open long atau buy. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada di daftar open orders yang mana masih belum tereksekusi. Dan setelah hilang berarti itu artinya posisi kita sudah dieksekusi dan seperti ini tampilannya. Dan ini adalah initial margin saya yaitu $1,74. Dan ini adalah ukuran perdagangan saya yaitu 0,003 BTC. Dan kita kembali ke pembahasan yang chart tadi, yang saya bilang tadi adalah posisi yang tidak aman untuk buy, tapi saya melakukan buy. Kenapa? Karena ini hanyalah contoh. Dan di sini bisa teman-teman lihat ini adalah unreleased PNL atau profit atau loss-nya. Jadi ini adalah ROE atau berapa jumlah profit yang saya dapatkan. Sementara ini masih mendapatkan 1,38%. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada liquidation price yang mana di harga 11.035,65 ini jika perdagangan saya tidak berhasil menuju ke harga yang saya inginkan dan malah menuju ke harga yang mendekati ini, maka saya akan mengalami margin call atau bisa-bisa saya dilikuidasi. Nah, untuk mengatasi atau menanggulangi resiko-resiko likuidasi, teman-teman perlu untuk mengatur stop profit dan loss. Di sini ada menunya. Dan di sini teman-teman ingat di harga berapa teman-teman entry. Di sini saya open posisi di harga 11.570, maka saya akan stop loss di harga 11.200 contohnya. Di sini saya akan mendapatkan kerugian maksimal 1,11 USDT, tidak masalah. Kemudian setelah kita atur stop lossnya, kita atur di harga berapa atau di posisi mana kita akan mengambil keuntungan atau profit.
dan tadi saya di posisi 11.570, maka saya akan mengambil keuntungan sedikit saja 11.680 contohnya. Maka di sini estimasi pendapatan saya adalah 0,32 USDT. Dan jika kita sudah sepakat dengan diri kita pribadi, langsung saja kita klik confirm seperti ini. Dan kita tinggal tunggu bagaimana hasil dari perdagangan kita, apakah akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Dan semua itu tergantung dari analisa kita di awal dan juga kondisi pasar pada saat ini. Dan bisa teman-teman lihat di sini saya sudah mendapatkan 0,06 USDT di profit saya. Kemudian di sini ada contoh jika teman-teman sudah merasa puas dengan profit yang senilai ini, contoh saja teman-teman bisa menutup paksa walaupun masih belum menyentuh target yang kita inginkan. Dan misalkan teman-teman sudah merasa cukup, oke, saya akan close posisinya. Langsung saja teman-teman klik close position di sini, yang mana penutupan perdagangan kita akan ditutup sesuai dengan harga market. Jika teman-teman ingin menutup semua ukuran atau size BTC yang ingin teman-teman tutup, langsung saja teman-teman klik confirm di sini. Dan posisi saya sudah tertutup ya teman-teman, dan bisa kita lihat di history di sini. Kemudian teman-teman geser dan klik transaction history. Di sini bisa teman-teman lihat profit yang saya dapatkan barusan adalah 0,0392 sekian. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada minus 0, sekian BNB, yang mana ini adalah komisi dari perdagangan. Dan keuntungan dari Binance Future ini, jika kita memiliki BNB, kita bisa mentransfernya ke Future Wallet, meringankan beban biaya perdagangan yang kita lakukan. A few moments later. Dan sekedar info bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung di event Cuan Battle 2.0, yang mana itu merupakan sebuah future trading contest, bisa teman-teman cek di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana rules-nya, dengan total hadiah 160 juta rupiah. Dan tetap support channel ini agar bisa berkembang bersama-sama dan kita bisa tetap terus belajar bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam konten-konten yang saya buat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.